Kalau kamu nggak percaya Prabowo itu menang kemarin 58%, ya lawan terus ya. Emang bisa gulingkan Prabowo? Yang bisa gulingkan Prabowo itu kalau masanya 2 kali masanya Habib Rizik. Tapi kalau dia mengorganisasikan kekuatan, baru dia disebut makar. Nah itu juga kalau mereka punya masa, punya duit. Semua cara pandang kita ada tesisnya, ya. Tesis saya bahwa Prabowo adalah sosok strong leadership. Kalau bahasa kasarnya orang bilang diktator, bahasa saya itu lebih sedikit, ini saya bilang benevolent diktator yang cinta rakyat, yang baik hati. Nah ini kan perspektif ini kan tentu untuk orang seperti saya yang hidupnya puluhan tahun di dunia aktivis, pergerakan, elit dan lain-lain. Saya bersentuhan dengan Habibie, dengan Gus Dur, dengan SBY, ya, yang levelnya presiden, dan bersentuhan dengan tokoh-tokoh besar bangsa ini, baik yang lahir di zaman kemerdekaan. Saya bersentuhan dengan Abdul Haris Nasution, salah satu yang membuat saya jadi aktivis itu namanya Abdul Haris Nasution. Saya bersentuhan dengan Muhammad Natsir, ya, ketika semua mereka menjadi petisi 50. Jadi kan saya mengenali orang juga. Nah ketika saya mengenali karakter Prabowo ini, dia itu cinta negara, ya, national interestnya lebih tinggi daripada personal interest, jauh lebih tinggi. Kemudian dan lain-lain, dia itu sempurna, almost sempurnanya. Tapi kemudian dia, kalau dulu kita nonton, misalkan perawan disarang penyamun, misalnya kayak gitu, ya kan? Dan dia memang disarang oligarki kemarin, ketika dia mau merayap itu bagaimana untuk bisa masuk menjadi presiden. Itu kan pilihan strategi, ya. Jadi waktu saya tanggal 30 April ketemu beliau, 30 Januari ketemu beliau di Kertanegara, dia kan juga komplain, kenapa teman-teman sama saya benci, seperti Pak Amin Rais, kenapa benci sama saya? Saya kan ikut membantunya buat partai umat apa segala, ya kan, jangan ini dong nuduh saya pengkhianat. Dia ngomong gitu, ya kan. Karena buat orang-orang yang mendukung Prabowo dari dulu seperti saya atau Amin Rais atau banyak diantaranya itu kemudian bertuduh Prabowo pengkhianat karena meninggalkan perjuangan bergabung dengan Jokowi. Tapi kan kemudian kita bisa kemudian melihat dalam teori post factumnya, kan kita lihat dia ternyata berhasil mendapatkan kekuasaan itu. Nah maka kita kemudian bilang, oh syukur alhamdulillah, ternyata orang yang kita dukung ini memilih jalan taktis yang bagus, sama-sama kerja juga, berhasil jadi presiden. Seperti Munarman tadi, yakin dia, ini orang punya pikiran, punya idealisme. Persoalannya nanti ada 2 kelompok nih, satu yang pengen diajak berkuasa, ya kan, satu orang yang ikhlas. Nah tinggal di situ nanti teman-teman lihat variasinya. Kalau orang yang merasa mendukung Prabowo tiba-tiba tidak diajak, tapi dia punya nafsu untuk diajak, maka mulutnya mulai gatal loh. Ya saya nggak mau sebut nama, tapi saya banyak tahu gatal gitu loh. Karena dia bilang kenapa bukan gua. Ini siapa? Inisial tidak. Kenapa? Siapa? Inisial. Makanya saya bilang, gua ini jubir Anies. Makanya gua nggak pernah minta apa-apa ke Prabowo. Tahu diri. Lu kagak milih Prabowo kemarin, kenapa lu mesti minta menteri? Kenapa lu minta, kan kira-kira gitu tuh kalau orang-orang yang mendukung Prabowo kemarin kan juga mengatakan gitu. Kenapa Jumhur kagak ada, Rocky Gerung nggak dukung Prabowo bisa dapat gitu, bisa kayak gitu ya kan? Kan itu kan kita juga harus inilah gitu. Nah
insaf juga sulit memang untuk melihat dalam peristiwa demokrasi ini. Kita nuntut kita kagak dukung. Saganda jubir Anies, kenapa lu jubir Anies? Kok lu jubir Anies mau nempel-nempel Prabowo, minta sesuatu, bisa kayak gitu orang tanya ya kan? Nah ini penting buat kita ya, semua orang politik itu belajar bahwa demokrasi ini risiko. Kalau kamu nggak percaya Prabowo itu menang kemarin 58%, ya lawan terus, jangan mencari ini dan jangan takut. Ini kan orang kadang-kadang kok kita mau gulingan Prabowo, lu pakai apa gulingan Prabowo? Ngomong doang. Emang bisa gulingan Prabowo? Yang bisa gulingan Prabowo itu kalau masanya 2 kali masanya Habib Rizik, atau bisa mungkin 2 kali masanya Jumhur, turun semua Jakarta, itu juga ada isunya apa? Ada pengkhianatan negara. Satu tidak jelas yang disebut Prabowo pengkhianatan negara apa? Pengkhianatan negara MK itu meloloskan si bocil Gibran ini jadi wapres, itu bukan kesalahan Prabowo, itu kesalahan daripada Jokowi. Dia mulai menempatkan adik iparnya si Anwar Usman itu di MK untuk memainkan itu karena dia mau politik dinasti. Dia nggak jadi 3 periode, maka kemudian diserahkan kepada anaknya. Jadi di situ Prabowo kan nggak salah. Maka kemudian orang terbagi 2. Kita mau gulingkan nih dua-duanya atau gulingkan Gibran doang, iya kan? Kan di situ. Nah persoalannya ini kan kita nggak ada masalah asal kita memang mempunyai basis legitimasi ngomong. Artinya apa? Artinya misalkan dia bilang melanggar konstitusi, nah kita tanya Prabowo di mana melanggar konstitusinya? Kalau misalkan pengamat kemudian ngumpul kemudian kita bilang itu sebagai rujukan. Ya, rujukan dari mana mereka sebagai simbol kebenaran? Kapan mereka berjuang? Ya kan? Kalau orang misalkan kritik, kita senang dong. Saiful Mujani kritik senang-senang aja, saya nggak ada masalah. Saiful Mujani, Ferry Amsari itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengorganisasikan kekuatan, ya kan? Baru dia disebut makar. Nah itu juga kalau mereka punya masa, punya duit, ya kan? Kalau nggak ntar masuk penjara kayak gua nih, Edi Mulyadi Anton, ya kan? Jangan sok jago, masuk builu dulu berkali-kali baru jago gitu loh. Kalau cuma teriak-teriak mah, saya mah mantan ini mantan itu, nggak boleh gitu. Prabowo ini presiden bener, kalau presiden bener kita kasih saran. Kalau nggak bisa kasih saran, kasih doa. Kan boleh doa dong, di Indonesia ini kan ada agama yang ngajarin kita berdoa itu juga penting. Kita doain dong Prabowo. Saya dari dulu di Mekah, saya di Mekah nih. Waktu saya bulan September di Mekah, ya September lalu, saya doain Prabowo. Dan saya nggak mengharapin jabatan, doain dia. Demi Allah. Saya doain dipiralin kan kemarin, lihat aja di Grand Institute video viralin. Saya doain Prabowo, semoga Prabowo Subianto diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan kekuatan untuk membenahi bangsa Indonesia ini. Karena satu-satunya orang yang mau membenahi bangsa ini, sebenarnya kalau di dalam histori yang saya tahu itu cuma 2 presiden yang ideologis, cuma Soekarno sama Prabowo. Apa arti ideologis itu? Tidak maling, tidak berpikir di kepalanya juga udah nggak mikir maling, nggak mikir untuk anaknya. Saya nggak mau cerita presiden lain, cari aja presiden lain tuh yang mana kan anaknya duluan, ya kan? Mau jadi ketua partai anaknya duluan, mau jadi menteri anaknya duluan. Prabowo nggak ada. Yang mojok-mojok kemarin supaya ponakannya jadi gubernur BI apa orang lain juga, dia bilang enggak, belum pantas tuh. Kalau mau didorong deputi dulu, jangan gubernur. Itu yang saya dengar nih, ya kan? Jadi artinya sebenarnya Prabowo ini orang benar. Kalau orang benar jadi presiden, maka orang-orang nggak benar ngelontorin uang untuk buat keributan. Nah mudah-mudahan orang-orang itu jadi musuh kita yang ngelontorin uang itu. Kita sama-sama Prabowo, kita tangkap itu orang, kita gebukin, kan gitu harusnya kan? Bukannya malah kita tepuk tangan mereka. Saya berharap saya datang kemarin ke forum jurnalis Merdeka ini, terutama ada Edi di sini teman saya, ada si Gunawan teman saya dari Bandung dulu, udah pergi Gunawan ya? Ada. Jadi kita udah saling tahu dari dulu, kita ini hidup memang untuk berjuang. Nah kembali ke Jumhur,
1:10 karena memang jumhur ini ideologis, IQ-nya tinggi, pengetahuannya luas, jam terbangnya udah ada. Apakah seorang tokoh buruh tidak bisa mengurusi lingkungan seperti pertanyaan Bung Eka atau harapan Bung Eka tadi? Saya pikir bisa aja, karena tokoh lingkungan itu kan yang agak sifatnya itu general, umum. Itu siapapun orang kalau amanahnya itu dia lakukan, dia ngurusin itu, mudah-mudahan secara teknologi, teknokrasi itu bisa. Ya kan, karena di situ bidangnya agak umum nih, gimana cara kita ngebersihin sampah, gimana cara kita tuh pro lingkungan hidup, itu kan lebih umum ya. Jadi bisa lah jumhur itu. Insya Allah jumhur itu akan menyelesaikan beberapa hal seperti persampahan, ya, penebangan ilegal logging, apa segala gitu. Insya Allah, karena jumhur itu setahu saya susah disogok tuh. Ya kan, kalau dikasih duit sama angkot mau dikasih ya kan, bukan uang untuk ngerokok apa segala dulu atau di penjara kita gitu. Tapi kalau disogok jumhur susah. Jadi mudah-mudahan dia di lingkungan hidup ini kuat dengan orang-orang yang menyogok dia. Gitu loh. Dan jumhur, apakah jumhur ditanya siapa tadi Gunawan bicara jumhur dan Islam? Jumhur itu tokoh Islam lah. Jumhur itu kan tokoh ICMI, pendiri ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Masa bukan tokoh Islam? Pasti dia tokoh Islam gitu loh. Ya artinya dari segitu. Jadi dia itu mewakili kelompok Islam, mewakili kelompok buruh yang sosialis. Itu udah pasti mewakili orang Sunda juga. Ya kan, Sunda itu kan 60 juta, 100 juta berapa di Indonesia ini kan, dia mewakili juga karena dia tokoh dari Pasundan, paguyuban Pasundan kalau nggak salah. Jadi artinya dia mewakili aspirasi lah gitu. Jadi mudah-mudahan kita di sini forum jurnalis ini kita sama-sama, karena kenapa penting forum-forum seperti ini? Karena kita harus tahu bahwa media-media alternatif seperti ini, tokoh-tokoh media alternatif seperti ini itu bisa jalan keluar dari yang ditakutkan Anton tadi. Karena semua media-media mainstream dan lain itu kebanyakan berbayar iklan, dibarter, akhirnya siapa yang kuat bayar dia nggak bergerak. Bukan soal pemerintah loh. Kalau yang bayar itu oligarki hitam, lagi kalau dipanggil Solo asing juga. Lo asing itu jangan pikir George Soros itu nggak nyumbang uang banyak ke media-media di Indonesia. Teman-teman bisa ke George Soros misalnya, tapi kan jadi agen. Nah teman-teman di sini kan bukan agen. Jadi kita berharap forum-forum seperti ini adalah forum-forum yang mungkin dia kelihatannya kecil-kecil, tapi dikumpulin gini kan bisa jadi sebuah gerakan besar nih Mas Miftah. Nah kita mulai, jadi FMJ ini harus jadi mitranya Jumhur, FJM, ya kan? FJM mitranya Jumhur, mitranya Ferry Juliantono. Saya pikir sekarang ada 2 ya teman saya yang aktivis di situ. Ya kita mulai start aja. Nanti saya sampaikan ke Jumhur dan Ferry untuk secara reguler mereka bisa menjadi pembicara dalam forum FJM. Itu ya. Mungkin Jumhur Merdeka. Jumhur Merdeka. Jadi masuk barang dulu. Jadi gitu, saya nggak bermaksud ini semua ini harapan. Kalau kita misalkan lelah, buat teman-teman yang berjuang ya, ada orang-orang yang berjuang tuh dia lelah juga. Kalau lelah, saya mau sarankan gini. Kalau kita lelah, karena perjuangan itu kan dalam hukum tuh, kalau dalam agama bisa disebut adalah fardu kifayah. Jadi dia kolektif sifatnya. Kolektif itu kalau ada misalkan yang udah berjuang, kita udah capek, kita boleh berhenti. Jangan maksain diri. Ini kan di Indonesia ini orang banyak yang masih sok berjuang terus, ya kan udah sampai mau mati mau dia terus ikut ngurusin negara. Nggak usah juga. Daripada nanti jadi apa? Maksudnya dia jadi nyinyir aja. Mending diem di masjid, di musola, baca Quran atau ke desa jadi petani apa segala. Usul saya gitu ya, buat teman-teman yang dengar ya, kita udah sama-sama tua dan jangan sok-sok, wah nih kalau Prabowo ini kita rakyat kita gulingkan. Lu gulingin pakai apa? Gulingan Prabowo pakai apa? Kalau mau top itu menang dulu kepala desa, ya kan? Tes lagi bupati kayak teman kita Bursa Sarnobi menang, itu baru ada rakyatnya. Jangan mengklaim bisa gerakin rakyat. Gila Bang.
Yang bisa ngerahin rakyat di Jakarta ya Habib Rizik, nggak ada yang lain. Kalau Habib Rizik belum lawan Prabowo, diam aja lo. Lo ikutin kata Habib Rizik. Saya udah tanya Habib Rizik. 2 bulan lalu saya datang, Beb, gimana Beb sama Prabowo? Oh bagus kan, dia bilang. Gue cuma agak gelisah soal BOP. Habib Rizik ngomong di 3 bulan atau berapa bulan lalu saya ketemu. Wajar dong orang gitu kan, dia mengkritik BOP, wajar menurut saya. Tapi nggak bisa bilang, wah ini Prabowo, ini dia punya masa, Jumhur tuh. Ya kan sebelum dia menteri juga saya tanya, lu ini Prabowo nggak ada. Dia nggak punya masa yang ribut. Bilang mau gulingin. Terus lama-lama ditangkap Prabowo nangis juga ya nggak? Ya nggak? Itu hati-hati aja kan, Prabowo kan belum marah, belum nyuruh orang tangkap kan. Kemarin saya waktu Prido ditangkap kan saya yang minta Prabowo dibebasin. Tapi kalau itu kasusnya beda. Kalau yang teman-teman ditangkap Prabowo nanti kasusnya ngejek-ngejek Prabowo nggak jelas, ya kita malah juga belanya nggak? Itu aja dari saya mungkin. Assalamualaikum. Oh, yang Indonesia gini, jadi kan itu kan tadi dugaan. Jadi kan susah. Saya ini kan sama-sama. Enggak, ya kan mana kan gitu kan teksnya kan. Ada di bisa direkayasa. Enggak, pastikan dulu karena saya tadi nanya ini sama orangnya presiden langsung. Saya nggak mau sebut nama. Ya kan karena tadi ada putusan Habib besar lah, saya nggak mau sebut Habib mana. Nanya itu kenapa ada itu, makanya saya tadi tanya sama orang yang saya bisa confirm bahwa dia itu atas nama presiden bisa nih orang. Nah dia bilang gitu bang, dia bilang itu mungkin keceplosan karena pikiran presiden. Ya kan nggak mungkin ada resmi negara sekretariat kabinet atau apapun namanya jubir presiden nunjuk Yaman itu kalau benar ada itu udah satu kesalahan besar. Nggak apa-apa, kita cari aja dulu ya forum ini menurut saya ya. Nah yang kedua tadi ya soal di lingkungan presiden itu udah saya bilang orang berpikir dia bisa mempengaruhi presiden itu bohong. Udah lah kalau kata Anton tadi 5 udah rujukannya itu aja, investigasi Tempo aja dulu udah benar. Ya kan siapa orang yang bisa mempengaruhi Prabowo itu udah dilaporkan Tempo dulu investigasi dia. Iya. Iya kan betul nggak? Iya. Ada 4 orang. Yang lain nggak bisa, 4 orang Tempo yang ngomong dan saya masih mau untuk 4 orang itu nggak ada yang lain. Mau ditambah Dudung, mau ditambah si Kodari, mau tambah Hasan Nasbi, 10 Hasan Nasbi, ya nggak bisa juga. Kita percaya aja sama Tempo. 4 orang kata Tempo nih ya, bukan saya. 1 namanya Sabri Samsudin, 2 Hasim Jojo Hadikusumo, 3 Teddy Minahasa, 4 Teddy Indra Jaya. Sorry karena Teddy kemarin ketemu sama sesama orang Manado, Rocky pas kita bertiga, kepala saya Manado aja. Teddy Indra Jaya. Dan 4 Profesor Submi Dasko Ahmad. Di luar ini Tempo belum ada investigasi dari kita nggak apa-apa kalau dia mau investigasi, tapi dari yang investigasi yang paling kredibel yaitu 4 orang ini. Jadi dikumpulin orang 100, mau namanya Hambalang Boys, mau namanya nggak bisa. Titik nggak? Ya ini ke Tempo, bukan saya percaya Tempo. Di Tempo nggak ada nggak ada butitik. Itu loh. Jadi kita kalau misalkan tiba-tiba ada orang mau ngatur Prabowo Pak bicara ini, nggak mungkin. Ya nanti saya cek lagi tuh yang Saya kirim ya resmi ini. Iya, saya ya kadang-kadang ini pidatonya ini dibuat setelah. Oh itu makanya. Ya kan bukan sebelum, jadi setelah itu kemudian jadi gini, orang presiden tipe Prabowo menurut saya itu jarang juga baca teks itu ada, tapi dia kadang-kadang dia bisa sendiri karena dia kan orangnya orator juga kan. Orator itulah orang pemimpin, orator ya kayak Soekarno apa segala itu kadang-kadang lebih suka langsung ngomong daripada baca gitu. Ada baca disiapin mungkin. Nanti saya cek ulang deh. Tapi saya untuk mengklarifikasi ya kalau nanti misalkan ini saya udah cek tadi itu Prabowo kemungkinan itu keceplosan karena ada persoalan dengan Riza Halid. Kemungkinan dia juga kemungkinan. Terima kasih saya mau